Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para jamaah kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan yang berbahagia, pertama-tama tidak bosan-bosan saya selalu mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua masih tetap diberi kenikmatan dan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karunia dan kenikmatan terbaiklah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu yang berupa iman dan Islam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang keistimewaan orang mukmin yang sakit. Ada sebuah hadis an Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maridul abdul mu'min. Rasulullah bersabda ketika ada orang mukmin yang sakit, amarallahu ta'ala al-malaikah, maka Allah memerintahkan para malaikat an uktubu li'abdi ahsana ma kana ya'malu bis-sihhati war-raha, agar para malaikat itu supaya menulis, uktubu li'abdi, tulislah bagi hambaku itu sebaik-baik amal yang ia kerjakan di waktu ia sehat, di waktu dia lapang, di waktu dia gembira. Artinya bahwa ketika ada orang mukmin yang sakit, kemudian orang mukmin itu tidak bisa menjalankan kebiasaan amal baiknya yang ia lakukan di saat dia sehat, maka kebaikan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu dia sakit, meskipun tidak menjalankan. Umpamanya ada orang mukmin, dia biasa bertahajud di waktu dia sehat, biasa bertahajud di waktu dia sehat. Nah, ketika dia sakit, dia tidak mampu melakukan tahajud, maka tahajudnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu. Ada orang mukmin biasa menjalankan sholat duha, kemudian dia sakit lalu tidak mampu menjalankan sholat duha, maka meskipun dia sakit dan tidak bersolat duha, tetap ditulis oleh Allah pada saat itu dia melaksanakan sholat duha.
Ada orang mukmin yang sakit, dia biasa berpuasa Senin, Kamis. Akhirnya dia sakit, akhirnya tidak bisa menjalankan puasa Senin Kamisnya. Maka oleh Allah di masa dia sakit, tetap ditulis menjalankan puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Ini keistimewaan rahmat Allah Ta'ala bagi orang mukmin yang sedang sakit. Jadi tetap amal kebaikan yang biasa ia lakukan di waktu ia sehat, Allah tetap tulis amal kebaikan itu di waktu dia sakit meskipun tidak mampu menjalankan. Ada hadis lain yang meriwayatkan idza maridul abdul mukmin wal ammatul mukminah, ketika ada orang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan yang sakit, ba'asallahu ta'ala ilahi arba'atun minal malak qoblal mar, maka Allah mengutus kepadanya 4 malaikat sebelum ia sakit. Faya'murullah ta'ala ahadahum ayyakuda quwwatah. Kemudian Allah perintahkan kepada salah satu malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat yang pertama untuk mengambil kekuatan orang mukmin itu. Faya'khuduha bi amrillahi ta'ala fayad'afu. Maka diambillah kekuatan orang mukmin itu, maka ia akan menjadi lemah. Wa ya'murusani, kemudian Allah perintahkan pada malaikat yang kedua, ayyakhudha ladatat ta'am min fami, untuk mengambil lezatnya atau enaknya rasa makanan dari mulutnya. Kemudian oleh malaikat yang kedua diambillah enaknya rasa makanan dari mulut. Wa ya'murus salis, kemudian Allah perintahkan lagi pada malaikat yang ketiga untuk mengambil keceriaan wajah. Ayyahuda nura wajhi. Lalu diambillah keceriaan wajahnya itu. Wa yakunu musbira wajhi, maka orang itu menjadi pucat wajah. Wa ya'murur rabi, kemudian Allah perintahkan lagi pada malaikat yang keempat, ayyahuda jami'a dunubi, untuk mengambil semua dosa-dosa. Maka fayakunu tahiran anid dunub, orang itu menjadi suci, bersih dari dosa-dosa. Fa idza aradallah ayyusbiyahu, ketika Allah mau menyembuhkan penyakitnya orang mukmin itu. Fa idza aradallah ayyusbiyahu, ketika Allah menghendaki akan menyembuhkan penyakitnya orang mukmin itu, ya'murullah ta'ala al-malak alladzi akhadha quwwatahu, maka Allah perintahkan kepada malaikat yang telah diperintah untuk mengambil kekuatannya supaya mengembalikan kekuatannya itu kepada orang tersebut. Wa ya'murul malak alladzi akhadha ladat ta'am bi ayat. Kemudian Allah perintahkan juga kepada malaikat yang diperintahkan mengambil enaknya rasa makanan dari mulutnya untuk mengembalikan rasanya kembali. Sehingga orang yang sakit itu mulai merasakan nikmatnya makan. Yang kemarin-kemarin waktu sakit makan gak enak, pelan-pelan rasa makanan mulai kembali pulang. Ini memang dikembalikan oleh Allah. Diperintahkan kepada malaikat, kembalikan nikmatnya rasa makanan di mulut. Kemudian Allah perintahkan lagi pada malaikat
yang telah diperintah untuk mengambil keceriaan wajah, untuk mengembalikan keceriaan wajahnya orang. Maka pelan-pelan lambat laun orang itu kelihatan wajahnya bersinar lagi. Wajahnya kelihatan semakin ceria. Wala ya'murullah ta'ala al-malak alladhi akhadha dzunubah yadfa'aha ilaihi. Namun Allah tidak memerintahkan kepada malaikat yang telah diperintahkan untuk mengambil dosa-dosanya orang itu untuk mengembalikan. Malaikat yang keempat ini berarti. Malaikat yang keempat ini tidak Allah perintahkan untuk mengembalikan dosa-dosa yang telah diambil. Maka kemudian malaikat yang keempat ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "Ya Rabb, kunna arba'atan amlak." Ya Rabb, wahai Tuhan, kami semua kan 4 malaikat. Dari malaikat-malaikat yang telah Engkau perintahkan dalam urusan orang ini. Semua malaikat yang kamu perintahkan untuk mengambil kekuatannya, untuk mengambil rasa nikmatnya makanan dari mulut, untuk mengambil keceriaan wajahnya. Engkau perintahkan untuk mengembalikan semua kepada orang itu. Tapi mengapa aku tidak diperintahkan untuk mengembalikan dosa-dosa yang telah aku ambil dari orang? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, la yahsunu min karmi an amruka an turad dunubu ba'dama taba'tu nafsah bil marad. Maka Allah menjawab, tidaklah baik, demi kemuliaanku tidaklah baik seandainya aku perintahkan kepadamu untuk mengembalikan dosa-dosa mereka atau dosa-dosa orang yang sakit itu setelah aku menyusahkannya dengan penyakit. Setelah aku menyusahkannya dengan penyakit. Jadi Allah langsung menjawab kepada malaikat yang keempat, demi kemuliaan, sungguh tidaklah baik seandainya aku perintahkan kepada kamu untuk mengembalikan dosa-dosa. Karena aku telah menyusahkan dia dengan penyakit. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada Allah, ya Rabb, ayu syai' asna'u biha. Malaikat ini bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, lalu apa yang bisa aku perlakukan, yang bisa aku kerjakan, yang bisa aku lakukan? Kata Allah, idhab, pergilah kamu, fatrah fil bahri, buanglah dosa-dosa ke lautan. Maka malaikat ini membuang dosa-dosa ke lautan. Walau irtahalal ilal akhirah, yakhruju minad dunya tahirun dunub. Seandainya saja orang ini akhirnya wafat, akhirnya mati karena sakit itu, niscaya mati dalam keadaan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Umma yaum walailat kafaro." Beliau bersabda, sakit panas sehari semalam, sakit demam sehari semalam, itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa dalam 1 tahun. Sakit demam sehari semalam itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa dalam 1 tahun. Itu dosa-dosa kecil dalam 1 tahun bisa terhapus karena diberi sakit demam oleh Allah dalam sehari semalam. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Ada sebuah hikayah yang ingin saya sampaikan. Namun hikayah ini tentu diperuntukkan
hikayah ini ada pada kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa. Meskipun ini hikayah Israel. Karena hikayah ini sesuai jika diperuntukkan bagi orang-orang yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Terjadi pada kaum Bani Israel. Ada salah seorang Bani Israel yang fasik. Orang fasik ini ya orang yang beriman pada Nabi Musa, tapi dia tidak takut dosa. Namanya fasik. Namanya aja orang fasik. Ya, orangnya orang yang beriman pada Nabi Musa, tapi dia tidak takut dosa. Ada orang fasik. Penduduk setempat tidak ada yang bisa menghalangi atau menghentikan kefasikannya. Yang fasik itu kan sedang melakukan perbuatan dosa. Dengan dosa tidak takut. Sehingga orang-orang itu, penduduk di situ itu, sampai tidak mampu lah. Tidak mampu menasehati, tidak mampu mencegah dari perilaku kefasikannya. Lalu para penduduk ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di lingkungan kaum Bani Israel itu ada salah seorang pemuda atau orang yang masih muda usia itu, tapi dia fasik. Dia pelaku dosa. Nabi Musa diperintahkan untuk mengeluarkan orang ini dari lingkungan kaumnya agar supaya tidak turun murka Allah, tidak turun musibah, bilahi, azab di lingkungan kaum. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah demikian, maka datanglah Nabi Musa ke suatu kaum itu. Ditemuilah orang yang dimaksud oleh Allah SWT. Kemudian oleh Nabi Musa dikeluarkanlah orang ini dari kaum, dibawa ke satu desa yang lain, ke tempat yang lain desa itu. Kemudian Allah perintahkan lagi agar orang ini juga dikeluarkan dari desa yang dia singgahi tadi. Kemudian oleh Nabi Musa dipindahkan lagi dari desa yang tadi, desa yang kedua, pindahkan lagi ke desa yang ketiga. Setelah ada di desa yang ketiga pun tidak berhenti dalam melakukan kefasikan. Lalu Allah perintahkan lagi untuk ditempatkan di hutan belantara. Ditempatkan di hutan belantara yang di situ tidak ada kehidupan. Jangankan manusia. Hewan pun di situ tidak ada. Hutan belantara yang tidak ada hewan-hewan. Akhirnya di situ dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit dan sakitnya parah sampai dia terkapar di tengah hutan itu dalam kondisi sakit. Nah, pada saat dia dalam kondisi sakit, dia itu memohon kepada Allah, ya Rabb, lau kanat walidati inda roksi la rahimatni wala bakat ala madlan. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya ibuku ada di dekatku, niscaya ia akan menyayangkan. Dan niscaya dia akan menangis melihat kondisiku yang sudah mengenaskan. Walau kana walidi hadiran indi la'anani wa ghussalani wa kafani. Ya Allah, seandainya ayahku ada di dekatku, niscaya dia akan membantu aku. Dia akan memandikan aku, akan mengkafankan. Walau kana zaujati indi la bakat ala firaqi. Seandainya saja istriku ada di dekatku, niscaya dia akan menangis atas kematian karena perpisahan. Walau kanat auladi indi la bakau
khalfa janazati. Seandainya saja anak-anakku ada di dekatku, niscaya dia akan menangis di belakang jenazah. Dan dia akan mengatakan Allahumma ighfir liwalidina al-gharib, ad-da'if, al-as, al-fasik, al-matruh min baldatin ila baldah, wa min baldatin ila qaryah, wa min qaryah ila mafaz. Yakhruju minad dunya ila al-akhirah ayisan min kulli asya' illa min rahmatillahi ta'ala. Niscaya dia akan berdoa kepadamu anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, ampuni ayahku yang terasingkan dari pemukiman, yang terasingkan dari kaum. Dia lemah di tengah hutan. Dia berbuat kemaksiatan memang iya. Dia fasik memang iya. Lalu dia dibuang oleh kaumnya itu. Dari satu kampung-kampung yang lain sampai dia tergeletak sendirian di tengah hutan. Pasti dia akan menangis begitu ya. Dia mati dari dunia. Meninggalkan dunia menuju akhirat dalam keadaan terputus dari semuanya. Kecuali tidak terputus dari rahmat. Anak-anakku pasti akan berdoa seperti ini, ya Allah. Seandainya anak-anakku ada di dekatku dalam kondisi aku yang sudah mengenaskan. Allahumma in qata'tani an walidati wa aulati wa zaujati fala taqta'ni an rahmatika. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah pada penutup doanya, ya Allah, seandainya engkau telah memutuskan aku dari ibu, dari anak-anakku, dari istriku, maka jangan engkau putus aku dari rahmat. Ya Allah, engkau telah membakar hatiku dengan panasnya perpisahanku dengan seluruh keluarga. Maka jangan kamu bakar lagi aku dengan panasnya api neraka. Karena kemaksiatan, tangisnya orang. Kemudian Allah mengutus kepada orang yang di tengah hutan dalam kondisi sudah mengenaskan. Allah mengutus para bidadari untuk turun mendekat. Dengan wujud istri-istri. Kemudian juga dengan wujud anak-anak. Allah perintah malaikat turun mendekatinya dengan wujud ayah. Dengan wujud anak-anak. Nah, ketika mereka sudah kedatangan para malaikat tadi dengan wujud keluarganya yang ada, maka hatinya menjadi tenang. Menjadi tenang. Wa qala Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir wa wasala ila rahmatillahi zahiran maqbul. Akhirnya orang ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan hati tadi karena turunnya para malaikat yang sudah mengelilinginya dalam bentuk keluarganya tadi. Ada yang seperti anaknya, ada yang seperti istrinya, ada yang seperti suaminya, ada yang seperti ibunya mengelilingi. Akhirnya di hatinya dan tidak terputus dari rahmat Allah. Artinya Allah memberikan rahmat kepada dan akhirnya dia mati dalam keadaan diampuni dosanya Allah. Lalu setelah dia mati, Allah menurunkan wahyu lagi pada Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan untuk pergi ke sebuah hutan. Musa, pergilah kamu ke sebuah hutan yang demikian. Di sana ada kekasihku yang meninggal. Mandikanlah dan kafanilah serta sholatilah. Kemudian Nabi Musa mendatangi tempat yang tunjuk oleh Allah. Setelah sampai di sana, yang dilihat oleh Nabi Musa adalah orang yang telah dibuang oleh Nabi Musa. Jenazahnya orang yang telah dibuang oleh Nabi Musa. Karena perintah Allah. Maka Nabi Musa langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, bukankah ini orang yang telah kamu perintahkan kepadaku untuk dibuang karena kefasikannya? Untuk aku buang dari satu tempat ke tempat yang lain karena kefasikan.
Allah menjawab, ya benar. Walakinni rahimtu, tapi aku telah merahmati. Wa tajawaztu anhu, dan aku telah mengampuninya segala dosa. Dengan apa Musa? Dengan tangisannya, dengan rintihannya di saat dia sakit di tengah hutan sendirian. Dia sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tidak berdaya apa-apa. Dia merintih dan menangis di saat itu kepadaku dengan rintihan-rintihannya. Tadi sudah saya sampaikan. Maka kemudian aku memberikan rahmat kepada. Aku ampuni dosa-dosa atas rintihan. Fa idza matal gharib yabki alaihi ahlus sama wa ahlul ard rahmatan alaihi. Ketika orang ini meninggal, tahu seluruh makhluk langit pun, maka dari itulah aku merahmati, karena aku adalah zat yang paling merahmati dibanding yang lain. Nah, para bapak dan ibu kaum musliman berbahagia, dari kisah ini, hikayah ini, aku sampaikan, saya ceritakan dengan tujuan agar kita sadar betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hikayah ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang masih suka menjalankan dosa, mengulur-ulur taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keluasan rahmat Allah ini diperuntukkan bagi orang siapa saja yang ingin bertaubat meskipun dosanya segudang, meskipun dosanya selangit. Kalau dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan rahmatnya dan maghfirah kepada orang. Demikian terutama adalah hadis terkait dengan masalah keistimewaan orang mukmin manakala saat dia sakit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum